memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan kompi yang paling kanan. Laporan masing-masing komandan kompi kepada komandan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh komandan upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan. Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-70 tanggal 17 Agustus tahun 2015. Siap. Tangan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu bangsa Indonesia Raya dipimpin komandan upacara.
Dos. Ada. Bendera, siap, pada, tangan merah putih, hormat, gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.
menghanyutkan kita. Untuk mengenang daripada para pahlawan kita, terutama yang beragam kita, masing-masing kita memberikan cipta sejarah, masing-masing kita mulai. Angkasa raya memuji pahlawan negara. Diribaan bendera bela nusa bangsa. Pembacaan tes pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan mensejahterakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan mensyaratkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu undang negara Republik Indonesia dan berkebangsaan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesejahteraan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan dan selanjutnya oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat Indonesia harus memperbijaksanaan dalam
Pembacaan dan proklamasi. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Anak berbina upacara melakukan istirahatan. Semangat, istirahat, cepat. Gerak. Cari momen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak kepala sekolah, Bapak-bapak para wakil kepala sekolah, para adik, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyana fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya berupa kesehatan, waktu, dan nikmat kemerdekaan yang pada hari ini kita merayakannya, yaitu 70 tahun yang silam. Selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Para hadirin, anak-anak semua yang saya hormati, tidak terasa kita sudah 70 tahun merdeka. Ya, kita sudah 70 tahun merdeka. Ya tentunya mungkin perjuangan kita sekarang itu tidak sama dengan perjuangan para pembela negara ini melawan penjajah. Tentu sangat berbeda sekali. Para penjajah, para pejuang-pejuang kita melawan penjajah itu, melawan penjajah dengan senjata apa adanya, berupa bambu runcing. Sementara penjajah saat itu adalah menggunakan senjata yang luar biasa. Secara akal sehat kita, tidak mungkin para pejuang-pejuang yang mendahului kita tersebut bisa merebut kemerdekaan. Kalau bukan rahmat Allah
Pada zaman Rasulullah banyak bagaimana sejarahnya orang-orang yang memiliki masukan yang sangat menjaga yang luar biasa. Ada bagaimana pun dilakukan oleh pasukan komunis. Makanya dikatakan tadi dalam oleh sebab itu, walaupun para pejuang Islam dan mengenai meninggalkan kaum muslim dan orang yang luar biasa melakukan Banyak juga ya. Numpang lewat. Kamera sederhana kita pakai, tak ada yang nyiapin. Heran. Ayah banget yang punya kamera belik-belik mana dia enggak siap. Jelas, Ustaz? Yang punya kamera bagus enggak siap, makanya ini saya siapin. Ustaz Junaidi di sini. Tadi di sini. Kemudian yang kedua, manusia itu selalu menyia-nyiakan waktu. Padahal Allah sendiri sudah berkata di dalam Al-Quran, dalam asli, menggunakan, dalam pasti demi waktu makan, masuklah demi waktu bulan. Sumpah-sumpah Allah tidak memiliki makan untuk kita semua. Bagaimana kita memanfaatkan waktu sebenarnya dalam menyelamatkan waktu. Itu akan bersumpah bahwa seperti jangan bukan asli demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Karena kalau kita kaji mengulangi, inna kemudian tauhid. Itu artinya kita merugi kita menjadi ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya dan berikan kepada kita semua. Tapi kelalaian kita yang menyebabkan rahmat Allah itu tidak putus dari diri kita sendiri. Walaupun tanpa kita muda dari semenjak kita bangun tidur sampai kita bangun lagi, ya, dan semenjak kita tidur sampai kita bangun. Rahmat Allah tidak pernah terputuskan. Seperti contoh kecil saja, namanya oksigen. Oksigen itu di-off oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Kamera itu cocoknya itu yang untuk merekam. Bagaimana caranya? Mana? Di Putri sih. Itu rahmat Allah yang senantiasa tiap saat
tidak pernah tinggi. Ustaz Lukman, udah dipikirkan. Udah dipikirin? Udah dipikirkan? Oleh sebab itu saya mengajak dirimu sendiri dan Kamera ini loh, udah dipakai. Bagaimana kita memanfaatkan waktu ini dengan baik? Agar apa yang menjadi kita inginkan, apa yang bisa diinginkan, apa yang bisa diwujud. Ya, nah oleh sebab itu, ya mari saya mengajak anak-anak semuanya isi waktu dengan baik. Mari kita memanfaatkan waktu ini supaya jangan kita kena dengan sumpah Allah yang tadi. Nah, siapa orang yang mampu memanfaatkan waktu ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang yakin bahwa belajar dengan dia kita akan memiliki prestasi yang bagus. Ketika seorang sudah memiliki prestasi yang bagus, maka segala macam peluang-peluang yang menuju kesuksesannya itu dekat sekali dengan dirinya. Itu orang beriman. Namun sekarang ini baru hanya sebatas kita beriman masih di mulut saja. Belum sampai menujam ke dalam hati kita apa itu iman. Iya kan? Kita beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bukan hanya beriman saja, wa 'amilus shalihat. Salah satu wujud amalus shalihat kita ya kadang-kadang itu iman. Para sahabat mentransfer iman pengetahuannya. Itu salah satu wujud wa 'amilus shalihat. Bukan hanya sholat saja, itu hanya puasa saja. Ya, itu perlu kita pahami. Dan mudah sekali amal-amal soleh dengan ini. Dan dari Allah banyak dalam Al-Quran. Surah Al-Quran soleh mengingatkan berusaha dalam dia memperbanyak amal soleh. Berarti Allah berpikir maksud saja. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, kalau dia yang memperbanyak soleh. Maka kami memberikan kehidupan yang bagus, tapi berikan. Lalu dia kami wajib dulu, kami berikan kehidupan yang bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pada kita bisa. Apakah tidak cukup kami baca Al-Quran buat kita dari pegangan hidup kita? Kalau sudah Al-Quran memberikan kita motivasi seperti itu, kenapa tidak kita percaya? Ya kita apa lagi yang kita percayai? Nah, oleh sebab itu, mari kita apapun yang bermanfaat, kita ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau juga yang banyak saja kita tiba-tiba, dosa banyak pertimbangan lebih baik itu. Kalau saja yang ada satu, sudah kerjakan. Kerjakan dengan bermanfaat. Maka kita sadari dan yang sangat sadarnya mengerjakan sesuatu yang bagi berat. Kenapa dia menjadi berat? Karena kita mengerjakan sesuatu yang jelek itu adalah ringan. Itu yang menyebabkan dia berat. Ya, nah oleh sebab itu kembali lagi saya mengajak diri saya sendiri. Berat memang. Belajar istiqomah, belajar sekarang 1 lembar, besok 2 lembar, 1 lembar, 1 lembar, tapi rutin. Itu berat memang. Cuma ada satu ungkapannya, al-istiqomah itu khairun min alfi karomatin gitu. Orang yang bisa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 orang karomah. Karena ketika kita bisa istiqomah, karomah itu kan akan sendiri gitu. Karomah itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang soleh, kepada hambanya terus tekun, soleh dalam segala hal, mesti karomah itu datang, pertolongan Allah itu datang, kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu datang kepada kita. Tanpa diminta, mesti akan datang gitu. Itu bagi orang yang bisa istiqomah.
Janji Allah dalam Al-Quran juga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Iya kan? Orang yang bisa istiqomah, orang yang katakan Allah hanya Tuhanku hanyalah Allah dan bisa istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat datang untuk memberikan pertolongan. Luar biasa sekali Al-Quran. Janji Allah melalui Al-Quran. Gitu. Nah, tugas kita hanya meyakini aja. Gitu. Iya kan? Tugas kita hanya meyakini. Yakin mesti pertolongan Allah datang. Yang yakin saja. Nanti mungkin beasiswa dari sana sini datang. Nah, cuman anehnya, kebanyakan dari kita ada anak-anak semuanya yang kelihatan di Sanawiyah terutama, ya, yang menjadi pantauan setiap hari, istiqomahnya berat sekali gitu. Padahal setelah sehari semalam itu tidak kurang dari 17 kali kita berdoa kepada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus istiqomah. Mari kita muhasabah balik. Kenapa kok tidak pernah bisa kita istiqomah? Padahal minimal 17 kali. Itu sudah sama dengan sudah lagi. Ya, nah pada saat itu gimana? Ya, sesuatu yang berat, inna ilmu jaza ma'adzumin balak. Sesuatu yang berat itu jelas ganjarannya berat itu besar juga. Ya kan? Surga Allah itu berat. Karena untuk surga Allah itu berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan. Itu jangan dalam diri kita sendiri. Padahal amalan-amalan untuk ke surga itu gampang sekali. Cuma berarti di hati kita saja. Coba sholat 5 waktu. Membaca istighfar. Apakah itu bukan waktu berjam-jam kita istighfar? Enggak. 5 menit saja berapa istighfar kita dapat. Kita membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu timbangannya berapa pahalanya satu kali baca itu. Lebih berat daripada dunia dan segala isinya. Apa berat dalam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Tidak. Nah, oleh sebab itu ya, amalan-amalan surgawi, amalan-amalan yang menuju kesuksesan kita, baik dari dunia ini sampai akhirat, tidak berat. Belajar, apa tujuannya belajar? Belajar kepada ayat, belajar kepada SMK, anak-anak kalian bisa baca. Dan nggak ada yang bisa baca. Dan modalnya cuma membaca saja kan gitu. Itu yang mengatakan kita tetap sukses. Tapi dalam menyatakan hati-hatinya sulit sekali. Bisa dipraktikkan ilmu yang hanya bisa membaca. Di dalam kampung-kampung setiap malam Jumat baca Yasin. Padahal tidak ada niat untuk menghafal surat Yasin. Tapi karena seringnya baca, itu perlu dihafal. Sesuatu yang sama yang diulang-ulang dahsyatan sebuah pengulangan. Yang jelas kita belajar dalam surat 17 rakaat hari semalam. Al-Fatihah dibaca ulang-ulang lagi. Tidak ada jenis Al-Fatihah yang lain dibaca dalam setiap kali sholat. Al-Fatihah kenapa? Itu artinya ketika kita ingin meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, hanya mengulang saja. Mengulang sesuatu yang sama. Ya. Sehingga kita akan bisa meraih kesuksesan di dunia ini sampai di akhirat. Tapi kembali lagi, itu yang berat. Kenapa ada terlalu berat? Mungkin setan-setan yang terdapat dalam dada kita banyak sekali yang menghasilkan. Sehingga kita tidak diberikan keringanan untuk melakukannya. Maka melalui ini dan mengajak diri sendiri dan anak-anak semuanya pada saat semuanya, mari kita mengamalkan. Kenapa sesuatu yang
ringan dalam makan sesuatu yang malu untuk kesudahan di dunia dan di akhirat ini. Karena itulah ciri-ciri orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah adalah itu mahal, harus dicari, harus dengan yang ada, harus dengan kesungguhan kita. Nah itulah hal-hal untuk kita mengisi kemerdekaan kita. Kita tidak dituntut untuk mengangkat senjata, akan tapi kita dituntut untuk memperjuangkan diri kita masing-masing untuk mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya dengan belajar dan belajar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas dan ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara tambahan, penyerahan piagam penghargaan dan tanda ikut serta kegiatan Jamul Ranting Kediri dan Jamul Cabang Lokbar kepada purna peserta. Nurul Hakim. Manur Hakim kana kodiman. Maya kulu manur Hakim kana kodihan. Rumajana usahana dan tusiku. Maafana mamajana tasyakuna. Nurul Hakim maafuna Nurul Hakim pondok kami Nurul Hakim jannatullah Nurul Hakim surga kami Allahu Akbar Allahu Akbar wajah Allahu Akbar. Menyanyikan lagu wajib nasional. Mengapa bertahun-tahun lagi itu tak baik
Doa. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan ampunilah dosa kami, dosa orang kami, dosa guru kami, dosa pemimpin kami, dosa para pembawa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Kasih, Maha Penyayang. Hari ini kami berkumpul merayakan hari kemerdekaan negara yang mencintai ini. Berikanlah berkat dan karunia kepada negara kami. Jadikanlah dia negara yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Mengalir jalannya hukum dan sunnah Rasulullah. Ya Allah ya Maha Kuasa, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang bernikmat, bukan jalan orang-orang yang menyusahkan, dan bukan pula jalan orang-orang yang salah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmu pengetahuan dan jadikanlah kami ya Allah dari golongan hamba-hamba yang taat yang Engkau angkat derajatnya di sini. Jadikanlah kami dari golongan hamba-hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan kemudian upacara, kepada pembina upacara, bahwa upacara telah dilaksanakan. Para telah dilaksanakan. Orang itu. Makan. Penghormatanmu kepada pembina upacara, dipimpin komandan upacara. Ada. Bina-bina. Hormat! Gerak! Segera! Gerak! Pembina upacara akan membuat
Semoga apa yang